Halo, perkenalkan nama saya Daniel. Saya akan menjelaskan tentang special tool. Torque wrench. Torque wrench digunakan untuk mengencangkan bolt atau nut hingga pada standar tertentu. Torque Torque multiplier. Torque multiplier digunakan untuk meningkatkan torque di atas kapasitas torque wrench dan di atas kemampuan manusia. Torque tester. Torque tester digunakan untuk memeriksa akurasi torque. Di sini sambungan adapter menyesuaikan ukuran wrench unit pada torque wrench. Tariklah torque wrench, jangan didorong. Wheel brace. Brace A memiliki sebuah soket pada satu ujung dan dipasang dengan wheel nut berukuran tertentu dan sebuah lever pada ujung lain melepaskan hubcap atau trim rim. Jenis wheel brace ini merupakan bagian komponen yang umum terdapat pada perangkat tool mobil. B. Cross wheel brace dan dalam gambar B memungkinkan 4 soket sehingga memungkinkan wheel brace ini untuk digunakan pada 4 wheel nut atau bolt yang berukuran berbeda. Pipes wrench. Wrench ini desain hanya untuk digunakan pada pipa dan sebaiknya jangan digunakan pada standar yang heksagonal. Tall filter stop wrench. Wrench digunakan untuk melepas dan memasang fuel filter dan oil filter jenis spin-on. Chain wrench. Tool ini digunakan untuk melepas dan memasang thread screw yang digunakan untuk menahan head pada hydraulic cylinder. Sled wrench. Sled wrench sebaiknya tidak digunakan pada pengencangan di mana dibutuhkan settingan torque yang spesifik. Third socket wrench. Wrench digunakan ketika diperlukan torque yang tinggi untuk melonggarkan atau mengencangkan nut atau bolt berukuran besar. Adjustable cheese spanner. Cheese spanner digunakan untuk melepas dan memasang spanner nut, cylinder load, head pada hydraulic cylinder, sprocket, retaining nut pada beberapa mesin. Hand impact wrench. Hand impact wrench digunakan untuk mengganti cutting edge. Pastikan soket dipasang aman pada nut atau halberd yang tidak berada dalam posisi miring karena tergelincir sehingga menyebabkan kerusakan pada tool atau kemungkinan cedera. Track bolt socket. Soket ini digunakan untuk melepas dan menggantikan bolt track dengan impact wrench, tapi dapat digunakan dalam aplikasi apapun apabila memungkinkan. Track shoe wrench. Wrench ini digunakan untuk menahan track bolt nut ketika melepas dan memasang track shoe. Drying plug tool. Semua tool ini kecuali sharp wrench 1S2475 dapat digunakan bersama mendapatkan kombinasi yang cocok untuk penggunaan tertentu. Dengan aman dalam drying plug. Jangan menggunakan drying plug socket dengan impact wrench. Governor Selling Tool. Tool grup ini digunakan untuk memasang segel pada governor atau turbocharged assembly agar settingan yang dilakukan tidak bisa diubah secara sembarangan. Sledgehammer. Sledgehammer digunakan untuk melakukan pemukulan yang berat dalam aplikasi di mana hammer standar tidak cukup kuat untuk melakukannya. Handsaw. Handsaw digunakan untuk memotong segala jenis kayu atau kayu aplikasi untuk workshop adalah untuk membangun peti pengiriman atau memotong bagian penopang. Pada penggunaan utama G-clamp adalah untuk menahan benda secara sama-sama ketika diikat atau dibentuk mengamankan benda pada meja saat dikerjakan dengan mesin dan memberikan pegangan yang dicengkram untuk melengkapi safety. Metal shear. Kedua tool ini pada dasarnya merupakan gunting besar yang digunakan untuk memotong lembaran logam. Grease gun dan cartridge gun digunakan untuk perawatan pada semua model mesin dan workshop tool. Suction gun. Suction gun digunakan untuk membuang oli dari filter housing pada mesin dan dapat juga digunakan untuk membuang oli transmisi, diferensial, dan komponen lainnya pada semua jenis mesin. Pry bar. Ujung sisal tumpul ini digunakan untuk pemakaian umum dan ujung pengait digunakan jika dibutuhkan kekuatan yang besar untuk memindahkan benda pada jarak pendek. Finish bar. Finish bar digunakan untuk aplikasi umum atau tempat yang terlalu sempit untuk menggunakan pry bar. Crowfoot bar. Crowfoot bar digunakan untuk mengungkit benda di tempat sempit
atau terbatas dengan ujung pengungkit mensejajarkan lubang dan mensejajarkan lubang bolt pada bagian-bagian komponen yang ujung yang runcing saat assembly. Crowbar dapat digunakan untuk semua pengungkit pada area yang cukup. Ujung lengkungan yang besar sangat cocok untuk mengungkit objek besar dan mencabut paku yang besar. Tape. Tape digunakan untuk membuat ulir di lubang hasil pengaburan atau memperbaiki thread yang rusak. Tab wrench. Tab wrench digunakan untuk memegang tab saat menggunakan hand tab. Retrieve di umum terbuat dari seng baja segi 6 yang terdiri dari berbagai ukuran, tetapi semuanya memiliki ukuran berbeda. Dia memiliki segi 6 cut yang tersusun dalam bentuk lingkaran yang dilengkapi dengan sebuah lubang bundar besar atau flat di antara masing-masing baris gerigi. Dia wrench dengan tape wrench tapi tengahnya mirip dengan tapered wrench, tapi tengahnya bulat dan bukan segi 4 dengan handle 2. Rammer adalah tool yang agak mirip dengan tape, namun rammer berukuran lebih panjang dan tidak memiliki baris-baris cutting threads. Thread insert digunakan untuk mengganti ulir yang sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Interset ini dapat digunakan pada jenis material yang cukup lunak untuk dibor dan ditap. Helicoil insert pada dasarnya adalah gulungan logam berbentuk ulir yang memiliki fungsi tujuan yang sama dengan thread insert. LC out atau screw extractor. LC hanya digunakan untuk melepas stud, screw, dan bolt yang patah. Stud remover. Rangkaian stud remover terdiri dari 4 bagian: collet, swivel bolt, dan washer. Collet mirip seperti pipa yang berukuran panjang sekira 62 mm dan 25 mm. Salah satu ujung collet berbentuk lonceng dan memiliki 4 slot yang dipasang di dalamnya, memungkinkan collet untuk ditekan dan dikencangkan sekeliling stud. Puller 2 atau 3 jauh. Puller dikapsi berdasarkan jangkauan dan bentangan spread adalah jarak jauh dari melebar dari dan masih dapat menahan komponen. Puller dengan 2 atau 3 jauh dapat digunakan untuk menarik komponen dari suatu seng atau menarik komponen dari suatu shaft atau menarik komponen dari suatu counterboard apabila sudah ditekan di tempatnya. Steplet adalah potong baja kecil yang berbentuk silinder dan memiliki step di sekelilingnya. Center plate digunakan untuk melindungi shaft dan keausan yang disebabkan oleh ujung forking screw. Sliding hammer puller adalah seng logam dengan sebuah handle salah satu ujung dan sebuah attachment untuk memegang part di ujung lainnya. Attachment dilepas sehingga dapat digantikan dengan attachment lainnya. Bearing cup puller digunakan untuk melepas part dari lubang dan ditempatkan dengan ruang terbatas di mana puller lainnya tidak dapat digunakan. Bearing cup puller melepas part yang telah ditekan dalam posisinya. Bearing puller adjustment. Bearing puller ditempatkan pada posisi di bawah bearing dan diatur agar dapat terpasang dengan pas. Puller dengan 2 atau 3 jauh kemudian dihubungkan untuk menarik bearing dari shaft. Apabila push puller digunakan, pasanglah arm dari push puller pada bearing puller adjustment sebelum dihubungkan ke cross block pada push puller. Lip type cell puller digunakan untuk menarik lip type cell yang telah ditekan masuk ke posisinya. Push puller terdiri dari forking screw, 2 arm yang dapat digerakkan dan sebuah cross block. Arm dihubungkan pada cross block oleh sebuah nut melalui ulir pada ujung kedua arm. Ratchet wrench yang digunakan dengan push puller memiliki head dengan soket khusus. Soket ini dibuat pada soket forking nut pada forking screw. Ratchet wrench bukanlah soket wrench yang mempunyai soket dengan berbagai ukuran. Hand hydraulic pump terdiri dari cylinder handle, valve handle, pressure gauge, oli,
reservoir, hand hydraulic pump. Hand hydraulic pump terdiri dari silinder, handle, valve handle, pressure gauge, oli reservoir, hose, filter, dan fan plug. Electric hydraulic pump. Electric hydraulic pump dapat digunakan ketika diperlukan kecepatan operasi tenaga hydraulik yang mudah dan tersedia sumber listrik. Hydraulic puller. Hydraulic puller digunakan dalam aplikasi di mana push-puller standar tidak bisa memberikan cukup tenaga. Service coupler. Service coupler berupa satu set adapter internal maupun eksternal yang internal hollow sleeve yang mempunyai ujung pada permukaan dalamnya. Hollow sleeve ini menembus main body dan digunakan sebagai penahan eksternal adaptor. Agitating cleaner. Agitating part cleaner adalah sebuah tank yang berisikan chemical, sabun, atau larutan yang dipanaskan. Pressure washer. Water washer dengan tekanan tinggi merupakan metode terbaik untuk membersihkan kotoran dari mesin sebelum dikerjakan dalam workshop. Oil drain card. Oil drain card adalah tank terbuka dengan posisi rendah, sebuah penutup yang terbuat dan logam penyaring berlubang diletakkan pada penutup bagian atas. Engine stand. Tol ini digunakan sebagai support bagi engine saat engine sedang dikerjakan. Small engine stand. Tol ini digunakan sebagai support untuk engine dengan 4 atau 6 silinder saat engine dalam proses rebuild. Engine dapat dibersihkan, dibongkar, dan dipasang sambil ditahan oleh engine stand. Transmission stand. Tol ini digunakan untuk menopang transmission dalam posisi vertikal untuk pembongkaran dan pemasangan. Part rack. Tol ini digunakan untuk meletakkan part transmission untuk dibersihkan dan disimpan. Engine part rack. Tol ini digunakan untuk menyimpan part internal dan eksternal saat pembongkaran dan pemasangan engine. Arbor press. Tol ini digunakan untuk mendorong satu part ke dalam atau keluar dari part kedua. Misalnya untuk mendorong shaft keluar dari gear atau bearing. Dan selanjutnya